Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik memang ya, terkait dengan survei ini. Apakah benar Cak Imin ya mengalahkan Anies Baswedan dalam survei Polmark ya? Survei Polmark itu tahu sendiri siapa mereka begitu kan ya. Ya, pada hakikatnya kata Hasto ya tergantung sponsornya siapa mereka begitu kan. Ini Cak Imin jadi sorotan gara-gara namanya kalahkan Anies Baswedan di survei Polmark. Wah, kok bisa begitu? Apa prestasi Cak Imin begitu kan ya? Lalu kemudian yang menjadi populer apa begitu kan? Kan itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Saya rasa perkembangan hari ini ya kalau kita melihat situasi dan kondisi, kok bisa ya Cak Imin bisa mengalahkan Anies Baswedan di mana ya? Surveinya itu di mana begitu kan ya. Tetapi mari kita hargai itu begitu kan, inilah demokrasi kita begitu. Tapi publik sudah tahu dan cerdas mana yang benar dan mana yang tidak begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, memang agak pedas begitu kan ya. Cak Imin jadi sorotan, namanya tiba-tiba melonjak kalahkan Anies Baswedan di survei Polmark. Wah, ada apa begitu? Ada yang berspekulasi survei kardus durian. Lokal ya versus impor. Ini asal punya duit ya, gorila aja bisa masuk top survei. Tergantung sponsornya siapa mereka begitu kan ya. Karena begitu banyak survei abal-abal yang tidak kredibel ya, yang menunjukkan hanya bayaran dan uang, itu bisa saja di situ begitu. Artinya banyak survei-survei yang model-model kayak gitu begitu kan, yang sudah banyak diperiksa oleh aliran dana korupsi begitu kan ya. Dan bahkan ya cek saja begitu ya. Kok melonjakkan cuma ngalahin Anies Baswedan doang, nggak sekalian ngalahin Prabowo dan Ganjar gitu. Ini banyak sekali. Berani bayar berapa? DM Bank ya, DM Pang pun akan juara di top survei ini. Siapa sih Cak Imin? Karena begitu tahu sih siapa Cak Imin begitu kan. Nah, dalam kondisi walaupun dia menjadi ketua PKB, lalu kemudian apa yang diharapkan begitu kan ya. Dengan beberapa rekam jejak yang ada, kita tahu siapa mereka begitu kan. Dalam artian kalau dalam survei itu tidak sudah menjadi biasa begitu kan. Kenapa orang-orang sekarang ini ya terlalu percaya kepada survei begitu. Jadi pada hakikatnya ya menurut saya pribadi ngapain sih, karena tidak kredibel begitu ya. Bahkan survei hakikatnya kerja ilmiah ya, tapi sulit bagi lembaga survei bekerja secara ilmiah dengan biaya survei sekitar 750 juta sampai 1 M untuk satu kali survei nasional yang rata ya 1.200 sampel. Sponsor biaya ya punya mau sendiri dan lembaga survei hidup dari sponsor, kira-kira begitu. Tumben biasanya kan si Anu, haha. Kalau Mas Anies ya udah nggak ngaruh lagi atau udah terbukti Pilkada DKI contohnya. Survei disajikan nomor berapa, hasilnya jadi ya sang juara hingga prestasinya mendunia, membuat sebagai oknum gelap mata. Ini haha, perbaiki kacamatanya. Ini banyak sekali ada pro dan kontra begitu ya. Semua ketum yang itu juga melonjak dalam survei Simsalabim ya, mungkin agar diperhitungkan publik ya, kadang lupa pada skandal kasus yang belum tersentuh hukum. Ada yang ingin selalu harus ada diperintahkan ya, apapun yang terpilih bisa ujung-ujungnya mau gabung minta jadi wapres. Siapakah mereka? Ya tahu sendirilah begitu kan ya. Oligarki sengaja pasang orang bermasalah dan bodoh ya, dan buat dijadikan ketum parpol biar mudah dikendalikan. Wah, tinggal pakai lembaga survei buat manipulasi elektabilitas ya, pemilu buat formalitas hasil menyelesaikan hasil survei kan begitu. Ya bisa saja begitu kan, karena pada hakikatnya survei-survei hari ini ya tidak kredibel begitu kan. Apa yang diharapkan begitu ya? Ini hari gini masih percaya sama survei itu. Kasus suami istri jadi TSK KPK, katanya uang hasil korupsi sebagai untuk bayar 2 lembaga survei agar elektabilitasnya terjaga dengan baik. Jadi kesimpulannya survei itu sesuai permintaan dan wani piro. Betul begitu kan, sesuai siapa sponsornya mereka begitu. Jadi artinya bahwa ya publik kenapa kok masih percaya? Dalam jangka 5 hari survei itu akan habis, tidak terbaca lagi begitu kan ya. Karena pada akhirnya ya yang memang disurvei abal-abal ya, ke masyarakat sudah percaya siapa yang disurvei begitu kan ya. Tidak punya prestasi kok surveinya tinggi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya, ini agak menarik begitu kan ya. Caimin jadi sorotan gara-gara namanya kalahkan Anies Baswedan di survei Polmark. Wah, sangat luar biasa begitu ya. Mohaimin Iskandar atau yang biasa disebut Caimin tiba-tiba menjadi sorotan publik ya saat survei Polmark Indonesia diumumkan pada hari ini. Sebelumnya, nama Caimin ya senyap di bursa baca pres nasional, namanya melonjak masuk pada 5 besar skor nasional calon presiden. Dan di Jawa Timur namanya mengalahkan Anies Baswedan dan Khofifah Indra Parawansa. Masa di Jawa Timur ya bisa mengalahkan Khofifah sebagai gubernur ya, sedangkan Caimin ya di DPR di sana begitu kan ya. Itu saya kira jauh begitu. Dengan analisis seperti ini logikanya jauh begitu kan. Walaupun ya sama-sama warga Nahdien begitu kan. Tapi lebih condong kepada gubernur karena itu daerahnya sendiri. Apalagi ya dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan. Jauh begitu kan. Anies Baswedan datang di Jawa Timur disambut luar biasa, sedangkan Caimin begitu kan datang di Jawa Timur ya apakah disambut atau tidak begitu ya. Menanggapi hal itu, analisis komunikasi politik ya Henry Satrio mengatakan itu menjadi bukti kerja-kerja politik Mohaimin Iskandar melebihi tokoh politik lainnya dan bahkan melebihi Prabowo Subianto yang digadang-gadang sebagai capresnya, katanya pada media. Pria yang akrab disapa Hansen itu mengatakan hal ini wajar karena selain faktor grassroots PKB yang kuat dan loyal ke dirinya, juga kerja-kerja politik Caimin yang substansinya selama beberapa tahun terakhir. Pada saat pandemi, Caimin melakukan banyak hal, bahkan menggelar perhelatan festival Caimin di berbagai kota besar. Ini membuat popularitasnya naik dan peran Nahdien amat besar untuk melambungkan popularitas, ujar Henry. Apakah warga Nahdien ya sepenuhnya akan mendukung PKB? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan. Warga Nahdien tidak hanya PKB, ada P3 di situ begitu kan. Kemudian ada di partai yang lain begitu ya. Pendiri lembaga survei Kedai Kopi ini mengakui ya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini memiliki kepemimpinan yang luar biasa dan mampu membuat partai yang didirikan Gus Dur ini saat ia mampu menyalip partai Islam lainnya seperti PAN, PKS, dan P3 dan menjadi partai Islam terbesar. Bahkan sosok yang bisa dianggap remeh dan tidak bisa dianggap remeh di hari ini ia masuk dalam 5 besar kandidat capres, maka artinya sangat potensi menjadi salah satu tokoh yang harus menjadi pertimbangan bagi kandidat capres lainnya untuk menarik Caimin menjadi pendamping, sambung Heset. Tetapi apakah selama ini ya Caimin diperhitungkan begitu ya? Karena Gerindra sekarang ya, karena seolah-olah tidak mau dilirik begitu kan ya. Karena apa? Mungkin Gerindra terpaksa begitu kan karena tidak ada yang lain yang mau berkoalisi begitu. Kalau tidak berkoalisi bisa gagal Prabowo itu nyapres di situ begitu. Tetapi yang namanya politik bisa dinamis begitu kan ya. Orang-orang yang memang kalah dalam survei itu biasanya menang begitu. Buktikan aja begitu. Tetapi menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kepada Caimin begitu. Kok bisa melonjak begitu? Ada apa begitu kan? Ya, orang akan berspekulasi siapa sponsornya tergantung mereka begitu ya. Bahkan survei Polmark terbaru menunjukkan perolehan kandidat capres ya Ganjar Pranowo 22,8%, Prabowo Subianto 17,4%, dan Anies Baswedan 13,9% dan Ridwan Kamil 5% dan masih memegang elektabilitas tinggi sebagai calon presiden. Bahkan menurut Mohaimin Iskandar telah meleset ke posisi 5 besar ya dengan 4,8%. Menurut CEO Polmark Indonesia ya Syaiful Fatah, ini adalah perkembangan yang menarik. Tapi menurut saya pribadi ya dalam langkah ini ya kenapa kok Pak Ganjar kok tetap menjadi nomor 1 begitu? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Karena muncul spekulasi di luar sana itu ya banyak yang kecewa kepada Pak Ganjar begitu. Jangan-jangan yang disurvei adalah pendukung-pendukung Pak Ganjar. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Pada hakikatnya ya tergantung siapa yang mau dipesan begitu kan ya. Walaupun ya saya menjadi tidak menjadi calon presiden, kalau disurvei sponsornya saya bisa saja saya pertama begitu kan, logika kan seperti itu begitu. Kenapa publik masih percaya terhadap itu? Karena kepercayaan itu mungkin 2 hari 3 hari begitu, setelah itu selesai begitu kan. Karena ini bersifat sementara, survei-survei ini bersifat sementara yang kemudian tidak permanen begitu kan. Karena pada hakikatnya yang permanen itu adalah hak rakyat begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.